Ketika Anda mau masuk ke bisnis online, maka Anda harus bikin konten. Oke, guys, video ini saya pengen ngobrolin tentang konten sebenarnya. Konten strategi. Saya udah tulis banyak banget di sini step-stepnya. Gimana sih caranya untuk memaksimalkan konten strategi Anda gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya lebih pengen sharing kenapa Anda butuh konten. Oke, banyak orang ngajakin jadi content creator dan sebagainya. Ada yang bilang bahwa, dan saya nggak mau jadi content creator lah, saya cuma mau bisnis dan sebagainya. Oke, intinya begini. Ketika Anda mau bisnis online, oke, ini ngomong bisnis online ya. Kalau Anda bisnis offline, nggak ada urusan. Ini kita ngomongin bisnis online. Ketika Anda mau masuk ke bisnis online, maka Anda harus bikin konten. Oke, tidak peduli apakah Anda mau muncul kayak saya, ini muncul kayak begini, kelihatan mukanya, atau Anda bikin konten untuk bisnis Anda. Anda jualan sabun misalnya, kontennya tentang sabun. Anda jualan tentang skincare, ya kontennya tentang skincare. Nggak perlu Anda muncul. It's okay. Tetapi intinya adalah Anda tidak bisa tidak membuat konten. Anda harus bikin konten. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk strateginya adalah, kenapa kita harus bikin konten? Sekarang, saya lempar ke Anda nih, semua yang ada di sini nih, yang nonton video ini nih. What if Anda nggak boleh pegang gadget? Entah itu laptop, entah itu iPad, tablet, handphone, nggak boleh pegang itu sama sekali. Komunikasi boleh, WA boleh, tapi nggak boleh browsing konten, nggak boleh nonton YouTube, nggak boleh lihat TikTok nge-browsing, nggak boleh lihat Instagram, nggak boleh yang konten base, nggak boleh nonton berita. Bisa nggak kira-kira? I believe hari ini nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi orang connect ke gadget ini adalah untuk consume konten. Ya, selain komunikasi. Komunikasi simpel, misalkan Anda WA sebentar gitu, WA, tektok, selesai. Tapi setelah itu Anda browsing kan. This is content, man. Jadi orang tidak bisa lepas dari konten. Berhenti di sini, Anda nyetir mobil nih, nggak lihat gadget nih. Apa yang Anda lakukan? Anda dengerin podcast, Anda dengerin radio, itu konten, audio konten. Oke? Anda nggak punya ini deh, orang tua misalkan, nggak pakai gadget, nonton TV, still konten. Jadi untuk menangkap perhatian orang, Anda butuh konten, terutama di dunia digital. Konten base banget. Karena kalau misalkan Anda offline, Anda masih bisa jalan-jalan lah dan sebagainya. Tapi kalau online, apa yang mau dikonsum secara online? It's content. Nah, dari pemahaman ini, Anda jadi tahu bahwa untuk menangkap perhatian orang, attention, Anda harus bikin konsisten. Jadi bukan cuma content creator aja, tetapi konsisten content creator. That's why saya create video kayak begini setiap hari. Karena apa? Balik lagi. Saya mau menangkap attention Anda untuk nonton video saya. Dan Anda ingin melakukan hal yang sama untuk apapun bisnis Anda atau apapun itu. Oke? Jadi attention itu. Nah, sekarang gimana caranya untuk memulai konten marketing strateginya seperti apa? Catat baik-baik. Yang pertama, set your goal. Jadi Anda harus tahu, goal-nya pakai konten ini mau ngapain sih? Jualan kah? Awareness kah? Dapetin prospek kah? Atau apa? Kalau Anda di insurance, maybe Anda bikin konten rutin untuk menjaring prospek. Mengumpulkan prospek misalnya. Atau Anda bikin konten untuk mengedukasi market. Untuk ngajarin orang tentang cara penggunaan produk Anda. Untuk cara menurunkan berat badan. Apapun itu. Jadi Anda harus menentukan goal-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan KPI. Ya, of course, konten strategi punya goal. Goal-nya harus bisa diukur. Apakah dengan konten ini Anda punya target? Berapa view seminggu? Berapa view sehari? Berapa prospek seminggu? Berapa penjualan sebulan? Apakah konten ini dikaitkan ke penjualan? Atau cuma sekedar menangkap prospek aja misalnya? Jadi, Anda harus menentukan apakah angkanya berapa? Supaya Anda jadi tahu, oh saya sudah melakukan hal yang benar atau belum. Jadi ini krusial banget ya. Tanpa ini Anda akan bikin konten tapi nggak jelas akhirnya apa. Nggak jelas tujuannya kemana. Jadi kedua adalah menentukan KPI-nya atau goal-nya yang bisa diukur. Oke, kita masuk nomor 3. Nomor 3 adalah menentukan siapa audiens Anda. Ini always saya omongin di semua video saya kan tentang siapa target market Anda. Selalu ketika Anda jualan ketika Anda bikin konten kayak begini, selalu tentukan siapa target market Anda. Dan kalau Anda ikut belajar di listbuildingmastery.id, LBM, kemarin di LBM Live, saya menekankan lebih dalam lagi yaitu
Ketika Anda sudah menemukan siapa target market Anda, next step-nya adalah apa pertanyaan yang menjadi burning question mereka. Apa pertanyaan yang bikin mereka galau. Itu sampai Anda harus ketemu jawabannya di situ. Sehingga Anda bisa bikin konten untuk menjawab kegalauan mereka. Ketika Anda bisa bikin konten yang menjawab kegalauan mereka, luar biasa hasilnya. Maka mereka akan trust kepada Anda. Authority Anda akan naik. Orang akan percaya kepada Anda. Dan apapun habis itu yang Anda tawarkan, hopefully akan lebih laku. Tapi intinya balik lagi adalah Anda harus menentukan siapa audiens Anda. Oke, itu nomor 3. Nomor 4 nih. Choose your content channel. Channelnya di mana? Apakah Anda mau kayak saya, masuk ke semua channel? Atau Anda cuma mau pakai di YouTube aja? Or cuma mau pakai di Instagram aja? Atau TikTok saja? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yang penting adalah apakah audiens Anda yang tadi menggunakan channel yang sama dengan konten Anda? Akan berantakan kalau Anda bikin misalkan konten di Instagram, tetapi audiens Anda kalau mencari produk Anda nggak lewat Instagram, tetapi lewat Google misalnya. Nah, ini akan jadi bermasalah. Oke, jadi harus sesuai. Apakah channel yang Anda gunakan sudah spesifik sesuai dengan target market Anda? Nah, kemudian content types, tipe konten. Nah, ini terserah. Kalau saya suka ngomong kayak begini, karena energi saya jadi keluar, energi vibes-nya semuanya jadi, Anda jadi kenal saya sukanya apa, saya nggak sukanya apa, Anda jadi tahu gitu. Tapi kalau misalkan tulisan saya kurang suka sebenarnya, karena nggak bisa berekspresi. Oke, jadi content types atau tipe konten sebenarnya terserah Anda. Satu kan Anda harus tahu apakah audiens Anda ada di YouTube. Kalau ada di YouTube, otomatis Anda harus bikin video. Tapi kalau misalkan audiens Anda ada di Instagram, well Anda bisa pakai video, Anda juga bisa pakai carousel misalkan, Anda bisa pakai yang lain-lain. Anda bisa pakai gambar misalnya, reels misalnya, short story misalnya, it's okay. Jadi manfaatkan sesuai kepribadian Anda juga. Tapi balik lagi, patokannya always market first. Marketnya mau nggak, terima nggak, bisa nggak, itu. Nah, kemudian nomor 6. Ini sudah kalau Anda sudah mulai kayak saya, menjadi content creator yang konsisten. Konsisten content creator. Maka nomor 6 adalah resources Anda. Apakah Anda mau editing semuanya sendiri? Apakah Anda seperti saya udah punya tim untuk edit video? Untuk create title-nya, gambarnya, thumbnail-nya, idenya dari mana? Apakah Anda punya tim seperti itu atau enggak? Itu mulai disiapin. Nah, untuk bikin konten strategi yang konsisten, Anda sudah mulai harus membangun tim Anda seperti itu. Nah, berikutnya, nomor 7 adalah konten kalender. Setiap hari Anda mau posting apa saja, dijadwalin sebisa mungkin. Akan lebih mudah kalau Anda bisa menjadwalkan, misalnya Anda set, oke, ini seminggu kontennya ini, seminggu kontennya ini, dan seterusnya. Sehingga Anda tinggal syuting maybe on weekend. Jadi Sabtu ketika lebih longgar, Anda syuting semuanya. Sabtu Anda syuting semuanya, kemudian selesai lempar ke tim. Tim akan mengedit dan mempublish sesuai dengan schedule. Akan lebih mudah bagi Anda kerja langsung sejam dapat, let's say dapat 4 video, dapat 5 video dalam waktu sejam. It's okay. Kalau 15 menitan kan berarti Anda sejam bisa dapat 4 video ya. Ya, oke lah. Nomor 8 adalah measure your result. Jadi Anda mesti mengukur keberhasilan Anda. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah ada yang harus diubah? Apakah copywriting-nya? Apa cara riset produknya? Riset keyword-nya? Kemudian riset macam-macam. Apakah ada yang harus ditweak? Jadi Anda harus measure result Anda, hasilnya. Apakah sesuai dengan ekspektasi Anda? Karena kalau Anda nggak mengukur itu semua, maka ya kita nggak tahu, kita kerja nggak ada ukurannya kan jadinya kan. Jadi mirip dengan KPI. Jadi ada set goal-nya, KPI-nya, kemudian Anda ukur hasilnya sesuai nggak dengan KPI. Apa yang bisa diimprove? Maybe Anda cuma bikin konten aja, belum melakukan list building misalnya. Belum mengambil prospeknya. Ngukur dapat prospeknya gimana? Ada yang mengatakan kan, saya pakai Instagram untuk cari prospek nih, untuk awareness nih. Terus ukurannya apa nih? Ukurannya kalau sudah berhasil apa? Kalau sudah aware apa ukurannya? Kalau sudah jadi prospek apa ukurannya? Apakah jumlah subscriber, jumlah orang yang daftar di email list Anda, atau apa? Ya, jadi itu harus Anda ukur gitu. Yang terakhir, simple banget. Create and publish your content. Jangan cuma bikin-bikin doang, ide doang, dicoret-coret doang, tapi Anda nggak pernah publish your content. Jadi yang terakhir, simple banget. Always publish. Done is better than perfect, guys. Jadi nggak perlu kayak stres banget, kayak, belum perfect dan sebagainya, saya belum bisa ngomong kayak saya begini. Ini, by the way, saya cuma poin-poin aja, saya juga nggak scripted.
cuman ada tulisan poin-poin, Anda sudah tahu. Workflow saya nggak pakai script, teman-teman. Tapi itu bisa dicapai ketika Anda sudah biasa ngomong kayak begini dengan ratusan video. Video saya, I think, udah 700 video lebih. Jadi kalau Anda ngelakuin video sesering saya, lama-lama ya udah biasa. Ngomong kayak begini udah nggak ada masalah lagi. Alright, so I think itu aja 9 strategi untuk konten marketing Anda. Silakan digunakan, start bikin konten lebih konsisten lagi supaya ada hasilnya. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.